Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas lanjutan tentang Darul Akhirat. Kalau bahasa Al-Qur'annya Darul Akhirah. Ya, akhirah. Kalau dilanjut ya akhiratu ya. Kalau akhirat itu kan sudah terkenal. Doanya ada itu di Al-Baqarah kalau nggak salah, yang doa sapu jagat itu loh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu akhirat. Kalau Darul Akhirat itu namanya tempat atau kampung akhirat. Darul kue kampung, akhirat kue yo akhirat. Darul kampung terakhir ya. Kalau akhirat yang biasa nggak ada darulnya itu namanya akhir. Akhirat itu akhir hayat ya. Jadi dunia itu lahir ya, pas kita lahir, manusia lahir itu namanya dunia ya. Dunia atau al-ard, dunia. Makanya ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia baik, di akhir hayatnya baik, bukan di akhirat sana ya. Jadi gampangnya saya minta doa dunia itu awal, awal hidup yang bagus, akhiran hidup yang bagus. Setiap manusia itu mengalami dunia akhirat di hal apapun, awal akhir, awal akhir. Jadi kalau dunia yang dimaksud ini terus akhirat itu setelah ya. Kalau setelah meninggal itu namanya Darul Akhirah. Darul Akhirat. Ini rujukannya Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ya, surat Al-An'am pakai ain, An'am ayat 32. Jadi kalau bahasa gampangnya, kehidupan dunia itu hanya bersenda gurau, hanya bermain-main. Yang berlaku itu hukumnya hukum sunatullah, atau umumnya hukum alam, atau bahasa yang lebih ekstrimnya itu karma baik, karma buruk. Jadi bahasanya sunatullah, ketetapan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat, yang di Lauhul Mahfud itu tertulis waktu kita di kandungan perjanjian, interview. Kalau kamu mau hidup di dunia begini, begini, mau nggak? Kalau mau silakan, kalau nggak mau silakan. Jadi dianggap bahwa kehidupan dunia ini Gusti Allah sendiri di dalam Al-Quran menganggap main-main, bersenda gurau, bahwa kehidupan di Darul Akhirat ya, di kampung akhirat itu kehidupan yang nyata, kehidupan yang sangat bahagia. Kalimatnya begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan bulatan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dariku kembali kepadaku. Jadi akhirat itu yang sudah terkenal itu akhir hayat, itu waktunya bermacam-macam, tapi umumnya yang sudah terkenal
40 hari sebelum meninggal, 4 jam sebelum meninggal, 4 menit sebelum meninggal, sampai 4 detik sebelum meninggal. Apa sih itu yang disebut di situ? Di situ nanti kehidupan kita yang sebelumnya itu akan dikasih tahu. Nih hidupmu sebenarnya begini-begini. Sejatine urip yo kaya ngene, urip ki urup ngene. Jadi kalau 40 hari dikasih tahu, itu orang mau bilang, mau menyampaikan sesuatu, itu mulut sudah terkunci. Mau mengeluarkan rahasianya Gusti Allah, sudah terkunci. Makanya di dalam ma'rifat itu kan ada syirullah, asma'ullah, sifatullah, af'alullah, datullah, wujudullah. Itu rahasia. Nanti pas mau meninggal kurang 40 hari itu langsung dikasih tahu hidup tuh sebenarnya begini, begitu loh. Makanya ada yang kaget, ada yang begini, ada yang kaget. Jadi afala taqilun, jikalau kamu gunakan akalnya, itu loh maksudnya. Yakinlah, kan setiap umat itu disuruh meyakini kitabnya. Tapi baca sendiri, jangan dibacakan sama orang, baca sendiri. Lihat dengan sistem, kalau baca, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa artinya itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa apa, sistem bacanya per suku kata dengan sistem subjek, predikat, objek. Terus ini suku katanya kata kerja, apa kata benda, apa kata perintah. Jadi nanti tahu. Jadi dunia akhirat itu pas klek itu loh, pas meninggal, yang disebut syakaratul maut ya. Syakaratul maut itu namanya akhirat. Dunia akhirat setelah meninggal kembali kepada Gusti, namanya darul akhirat. Tuh, itu Al-Qur'an penjelasannya. Memang kadang-kadang kok bertentangan, sebenarnya bukan bertentangan. Qurannya sama, tapi cara menjabarkannya ada yang belum tahu. Contoh bahasa filsafat Jawa saja, kalau nggak ada yang nggak tahu, bertentangan. Contohnya, urip kowe mung sekedar mampir ngombe. Bagi yang sudah tahu maknanya, oh berarti hidup sebentar, urip mung sadilit. Itu yang tahu maknanya. Bagi yang nggak tahu maknanya, kan tulisan asli. Urip mung sekedar mampir ngombe. Oh berarti hidup itu ya kesana mampir ngombe, kesini. Itu yang pemaknaan kulit. Orang yang memaknai jenengan kalimat cekak atau cetek, yang ilmunya masih datar, memaknainya ya hurufnya. Itu loh, memaknainya hurufnya. Nggak taunya hidup itu cuman sebentar. Ya, jadi ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Lah di situ aja nanti bertentangan. Oh namanya hidup itu cuman mampir ngombe kok. Itu bagi orang yang belum tahu maknanya, hanya lihat tulisan. Tapi bagi yang sudah tahu tulisan, maknanya segala, nggak begitu. Hidup itu sebentar. Nah, kan itu bertentangan. Jadi tolong bagi siapa saja yang konsep dari konsep dari sana, tolong lihat rujukannya Al-Qur'an ya. Ini untuk kehidupan kita ya, untuk kehidupan kita, bahwa dunia akhirat itu namanya awal kita lahir, akhirat itu syakaratul maut, setelah maut pindah yang namanya darul akhirat. Kalau akhirat itu filosofinya, analoginya itu, akhirat itu ibarat halaman. Ya, akhirat itu ibarat halaman. Kalau kampung akhirat ibaratnya kampung halaman, lebih luas bersama Gusti. Ya. Akhirat itu halaman, kampung akhirat itu berarti kampung halaman. Akhirat bahasa Arab, kalau dibaca berhenti ya akhirah.
Terus darul akhirah, dar itu tempat, ya tempat. Kalau akhir itu pas sakaratul maut itu akhir, lahir itu dunia, itu mulai begitu. Ya, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.